Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis. Cerita ini berjudul Teror Arwah Penasaran. Dan seperti apa kisahnya? Sebagai mahasiswa baru di kota Yogyakarta, tentu saja saya memilih tinggal di kos yang dekat dengan kampus. Berhubung agak sulit mendapatkan kosan yang sesuai keinginan, sementara saya tinggal di kos perempuan di wilayah Demangan yang cukup jauh dari kampus. Malam pertama dan kedua saya mulai betah tinggal di situ. Hari-hari saya sibuk dengan kegiatan kampus. Kamar kos saya tidak terlalu besar ukurannya, namun cenderung sepi di saat siang hari. Namun perasaan tak enak muncul ketika melihat sosok seorang pria berdiri di ruang dapur. Tapi saya coba abaikan saja keberadaannya. Setelah 2 minggu berlalu, mulailah gangguan-gangguan bermunculan. Siang itu, saya kembali dari kampus dan mengantuk kemudian tertidur. Saya pun bermimpi sedang melihat orang sedang disiksa sampai dibakar. Saya pun terkejut bangun karena ketakutan. Ternyata di depan saya sudah ada seorang lelaki. Ketakutan saya makin bertambah melihat wajahnya yang pucat dengan ekspresi datar meminta saya membantunya memotong tali yang ada di dapur. Kemudian mengetuk-ngetuk lantainya 3 kali menggunakan tongkat bambu di samping kursi itu. Saya pun memutuskan pergi ke kos teman dan mencoba mengabaikan perkataan hantu itu. Teror hantu tak berhenti di situ. Ternyata hantu itu mengikuti saya sampai di kos teman. Di perjalanan menuju kos teman, hantu pria ini terus mempengaruhi saya untuk melakukan apa yang dia minta. Dia pun memperkenalkan namanya, Putra Alexander dari Purwodadi. Menurut ceritanya, dulu dia dipukuli dan dimasukkan dalam karung kemudian dibakar. Katanya saat ini dia dikurung di ruangan itu. Dia bebas kemana saja tapi tidak bisa bebas dari rumah itu sampai tali yang terikat di kursi itu dipotong. Tiba di kos teman, kebetulan ada teman yang bisa melihat hantu. Dia pun terkejut melihat ada yang mengikuti saya. Karena ketakutan, saya meminta mereka ikut berdoa bersama saya. Usai berdoa, saya separuh kesurupan. Saya merasa ada 2 orang di dalam tubuh saya yang rebutan berbicara. Mulailah saya menceritakan semua kejadian di kosan dalam kondisi setengah kesurupan. Melihat keadaan saya, seorang teman meminta bantuan bapaknya untuk mendoakan saya. Bapak teman itu berdoa hanya berdua dengan saya. Si bapak kemudian berkomunikasi dengan hantu. Intinya dia meminta hantu pria itu tidak mengganggu saya karena saya tidak tahu apa-apa. Saya ke Jogja hanya untuk sekolah dan tidak bermaksud apa-apa. Namun si hantu tetap ngotot dan mengatakan bahwa dia sudah berteman dengan saya dan hanya saya yang bisa menolongnya. Usai berdoa, bapak itu kemudian membuat tanda salib di kening saya. Tapi seketika saya berteriak keras-keras dan marah-marah pada si bapak. Si bapak memegang kepala saya dan kembali mendoakan saya. Setelah itu saya kembali sadar, namun saya merasakan leher saya seperti dicekik orang dan dari dalam badan saya seperti ada yang berteriak. Selanjutnya bapak itu mengambil air berkat dan mempercikan ke ubun-ubun saya, barulah hantu itu meninggalkan kami. Sejak kejadian itu, saya tak pernah kembali ke kos dan menumpang di kamar kos teman. Namun hantu pria itu selalu mengikuti saya hingga ke kampus. Dia bahkan mengajak berteman dan mau berpacaran dengannya. Dia terus mempengaruhi saya agar saya tidak pindah dari kos itu. Sampai akhirnya saya mencari kos baru dan pindah dari sana. Hari terakhir saya meninggalkan kos itu, saya masih sempat melihat hantu itu berdiri di ruangan dapur dan memandangi saya. Kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya.
serta selalu berhati-hati dalam kondisi apapun. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.